Berapa itu? 14.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini diawali dengan aktivitas pas suami lagi bersih-bersih rumah. Dan aku mau juga ucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya. Nah, biasanya video aku diawalin dengan di dapur, tapi kali ini diawalin bersih-bersih dulu ya. Nah, di daerah aku ini lagi musim hujan ya. Jadi setiap pagi udah beberapa hari di awal bulan Ramadan itu selalu hujan deras. Jadi akunya itu mageran buat ke pasar. Karena walaupun kemarin aku udah prepare persiapan Ramadan untuk isi kulkas, tapi tetap ada ya yang kurang. Kayak misalnya untuk bikin takjilnya atau untuk menu cemilannya. Jadi biasanya hujan itu baru berhenti sekitar pukul 10 pagi atau 11-an itu masih mendung-mendung. Jadinya aku udah kadung males gitu ya buat ke pasar, karena lebih semangat itu ke pasar pagi hari. Tapi akhir-akhir ini hujan itu udah ganti sore hari ya. Jadi biasa Degina sama Pak suami mau keluar untuk cari takjil itu biasanya hujan deras. Nah, gimana dengan di daerah Bunda? Apakah sama ya lagi musim penghujan? Boleh ya komen di bawah. Nah, ini Pak suami udah selesai bersihin buffet TV. Jadi segini dapat debu dan sawang-sawangnya. Sementara aku sama Degina itu mau ke pasar untuk cari buah-buahan. Karena kemarin itu belum sempat prepare buah-buahan kecuali ada buah naga ya. Ini aja tadi. Ya. Berapa itu? 14.000. Ini jambu pacar ada? 5.000 be. Seperempat. Mati, ambil. Selain beli buah-buahan, tadi aku juga mampir ke minimarket dekat rumah karena banyak sekali kebutuhan pokok yang udah habis ya. Karena memang di bulan ini aku belum belanja bulanan. Jadi aku belanjanya nyicil sesuai kebutuhan aja ya, atau sesuai dengan barang yang habis dan inget gitu ya. Biasanya ada aja ya yang kelupaan kalau ada stok bahan pokok itu yang udah habis. Nah, ini untuk buah-buahannya. Tadi aku beli semangka satu potong aja gini ya. Dan ini semangkanya fresh ya, baru dipotong, kemudian ditutupin sama plastik. Karena kalau beli satu buah itu kayaknya terlalu besar, kemudian nanti lama ngabisinnya. Ujung-ujungnya semangkanya udah nggak fresh lagi. Setelah ditimbang harga semangkanya itu 14.000, kemudian untuk pepayanya 1 kilonya 10.000 dan itu kena 12.000. Terus untuk pisang lilinnya harganya 5.000. Dan adek Gina tadi pengen jambu Jamaika itu ya, jadi aku beli 1/4 kilo aja dan ternyata itu lebih dari 1/4 ya. Pokoknya harganya jadinya 6.000 dapat 2 buah jambu. Dan untungnya aku beli sedikit ya, karena memang udah ngira-ngira gitu. Pastinya nggak terlalu doyan anak-anak sama jambu Jamaika ini, kecuali rasanya manis ya. Dan ini rasanya benar-benar asem. Jadi adek Gina itu pas berbuka cuma dimakan sedikit dan kemudian nggak dimakannya lagi sampai sekarang. Oh iya, itu aku udah bongkar belanjaan yang tadi habis minimarket. Aku beli sabun mandi, beli sabun pencuci piring juga, beli kecap, beli deterjen, kemudian beli snack buat adek Gina sama susunya. Dan itu aku beli nata ada koko juga 2 ember sama susu fresh milk. Rencananya buat bikin minuman segar saat berbuka, karena udah beberapa hari ini berbukanya itu anak-anak request pengen minum air dogan ya, sama dogannya sekalian, jadi es dogan. Dan aku ngerasa kayaknya bosen ya, udah beberapa hari itu es dogan terus, jadinya aku beli ini ya. Siapa tahu nanti pas udah dibikin anak-anak itu udah nggak mikirin es dogan lagi. Dan ternyata benar pas aku bikin es buah atau sup buah itu anak-anak pada suka ya, malah justru lebih cepat habis ya untuk es buahnya. Oh ya, itu tadi aku beli kurma juga sama beli sagu dan gandum untuk nanti bikin bakwan sama empek-empek.
Beli lada bubuk, mie, kemudian sabun pencuci muka, sama juga ada buku tulis Adek Gina ya, karena Adek Gina itu disuruh bawa buku tulis kosong nanti setelah liburan di awal bulan Ramadan ini. Oke, nah ini aku mau masukin dulu ke dalam kulkas apa-apa yang harus dimasukin di kulkas ya. Tadi juga Adek Gina itu beli es krim dan udah duluan aku masukin freezer takut nanti meleleh ya. Jadi ini aku masukin nata de coco, kemudian susu fresh milk tadi. Sama aku mau keluarin dulu bahan-bahan makanan yang nanti mau aku masak untuk berbuka hari ini. Untuk buah-buahannya juga biar tetap segar ini aku taruh di kulkas, di laci. Tapi di puasa kedua ini ternyata Dek Gina itu masih request es dogan, makanya ini buahnya belum aku bikin es ya di hari ini. Jadi sore hari ini itu Adek Gina sama Pak suami itu keluar seperti biasa untuk cari takjil berbuka. Nah ini ngomong-ngomong udah selesai aku masukin ke dalam kulkas semua yang dibeli tadi. Dan ini aku lanjutin videonya dengan aktivitas aku sore harinya, yaitu menyiapkan menu untuk berbuka. Aku masak menu yang simple aja, kemudian juga kemarin kan aku udah bikin stok bumbu dasar ya, jadi masaknya itu lebih cepet. Dan ini aku mau bikin udang gulai ya, seperti biasa dicampur dengan beberapa sayuran dan dicampur juga sama daging ayam ya. Karena Dek Gina itu request katanya pengen ayam gulai, tapi tetap ya aku campur-campur gitu supaya masaknya itu sekaligus ada sayurannya, ada juga proteinnya. Dan untuk proteinnya juga di mix ya, biar nanti kalau ada yang pengen ayam atau pengen udang itu bisa ngambil di satu menu aja. Nah ini aku tumis dulu bumbu dasar kuning, dan setelah wangi atau setelah matang ini aku masukin batang serai sama daun jeruk. Terus ditumis-tumis sampai benar-benar wangi, dan jangan lupa setelah wangi baru aku masukin udangnya dulu ya. Kalau ayam belakangan aja nggak apa-apa karena ayamnya kan udah diungkep juga. Tapi kalau udang sengaja ya di awal supaya lebih wangi nantinya. Nah jangan heran kalau aku itu masaknya rata-rata bikin gulai terus ya, karena memang anak-anak yang suka request sama Pak suami, mereka suka banget sama gulai seperti ini ya. Mau ayam digulai atau udang yang digulai atau juga sayuran pakis atau sayuran kacang panjang, pokoknya mereka suka ya. Jadi makanya aku rata-rata kalau posting masakan itu suka masak menu gulai seperti ini. Karena tiap keluarga itu kan beda-beda ya selera masakannya. Ada yang mungkin hobi ngebakar ikan terus, atau juga mungkin mindang ayam atau mindang ikan. Ada juga yang mungkin goreng ikan kesehariannya. Nah kalau aku akhir-akhir ini memang banyak bikin gulai seperti ini ya. Karena kadang beda-beda gitu ya. Dulu itu sering goreng tempe, terus kalau sekarang aku udah jarang nyetok tempe, karena tempe itu kan paling tahannya sehari 2 hari ya. Jadi kalau lebih dari 2 hari itu rasanya udah nggak enak ya. Belum lagi ditambah dengan cuaca yang kadang hujan pagi, kemudian kadang hujan sore. Apalagi libur kerja ya, jadi males banget buat keluar. Tapi kalau lagi kerja itu biasanya pulang kerja itu disempetin buat mampir. Nah alhamdulillah ini dia menu yang aku masak hari ini. Jadi aku nggak bisa videoin semuanya karena tadi pas masak itu lampu mati. Jadi masaknya itu agak sedikit dalam kegelapan ya, remang-remang gitu. Jadi aku itu hilang mood buat ngonten. Karena kalau udah mati lampu, walaupun ada lampu kecil emergensi dan suasana juga lagi mendung-mendung hujan gitu, suasananya jadi gelap ya, nggak kelihatan terlalu terang buat di videoin. Nah ini dia yang aku masak tadi, ada gulai ayam yang dicampur dengan sayuran, kemudian aku goreng juga ayam sama tahu, terus bikin sambal telur ceplok, sama ada bakwan goreng dan pempek. Untuk minumnya itu masih es dogan seperti biasa yang murni ya, cuma dikasih gula aja. Dan sekarang itu masaknya juga nggak terlalu banyak ya, cukup untuk makan berbuka aja, karena nanti pas sahur itu biasanya udah beda menunya. Tapi masak yang simple ya kalau untuk sahur, paling tinggal cemplang-cempung, goreng yang ada di kulkas. Nah ngomong-ngomong ini waktunya udah berbuka, dan itu ada Gina udah siap-siap mau berbuka karena ini udah azan. Jadi di sini azannya seperti biasa jam 18 lewat 23 menit ya kalau nggak salah.
Seperti biasa diawali dengan berbuka yang manis-manis, yaitu makan kurma, kemudian ini minum es dogan ya. Harusnya sih minum teh hangat yang manis ya. Atau makan kolak pisang. Cuman untuk pisangnya tadi belum aku bikin kolak ya. Mungkin besok atau lusa lah baru bikin. Karena tadi itu kan mati lampu ya. Jadi aku tuh agak sedikit kurang moodnya buat masak. Enak gulai. Ini tahare. Nah, kalau udah berbuka sama yang manis-manis, biasanya sholat dulu sebentar ya. Nah, ini baru lanjut lagi buat makan nasi, makan yang berat-berat. Supaya nanti tarawehnya itu udah nggak mikirin perut lagi ya. Nah, ini ya untuk hari pertama, kedua, dan seterusnya. Itu beberapa hari aku masih sempat sholat tarawih ya. Karena setelahnya itu baru aku halangan. Makanya ini baru bisa up video karena pas halangan itu waktunya sempetin buat ngedit video ya. Nah, kalau buka puasa seperti ini itu biasanya aku nyiapin adegina dulu ya lauk-lauknya supaya dia itu menyentuh semua sayuran-sayuran ya. Seperti gulai ayam ini ya memang requestan adegina, tapi aku masukin sayuran supaya nanti bisa makan juga sayurnya sedikit-sedikit ya. Kayak tadi ada wortelnya, ada kacang panjangnya juga. Jadi seperti inilah ya emak-emak itu biasanya mendahulukan dulu anak-anaknya. Kalau anak-anak udah aman makan semua, baru kita deh mulai makan. Kadang juga kita baru mau nyuap, ada aja anak ya. Misalnya minta tuangin minum ya. Karena adegina itu kan kalau nuangin pakai botol yang besar itu agak kurang bisa ya karena berat. Aku juga pada tumpah nantinya. Makanya itu aku siapin botol kecil buat adegina minum air putih. Nah, di hari kedua bulan puasa ini itu aku nggak terlalu banyak ambil video karena tadi cuaca yang mendukung buat kita rebahan di kasur. Karena tadi pagi-pagi itu udah hujan deras ya, kemudian cuacanya itu mendung-mendung bikin kita itu enak banget buat narik selimut. Jadi aku rasa sampai di sini dulu ya video untuk suasana di hari kedua bulan Ramadan. Nah, kiranya suasana bulan suci Ramadan di hari kedua mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.